Mistikus Channel. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. Selamat datang. Allah yaf'alu ma yasha' fala takun muta'arrida fala takun muta'arrida. Allahu yaf'alu ma yasha' fala takun muta'arrida fala takun muta'arrida. Apa tujuan kita beribadah? Yaitu Rabbul Hijab. Itu aja. Supaya jangan lagi kita itu terdinding. Maha suci Tuhan daripada umpama. Andai kata ada kekasih kita di situ, kita hendak memandang kekasih kita itu, menghajatkan jangan ada dinding antara mata kita dengan kekasih itu. Nah, pahamkah? Nah, apabila ada dinding, jelas kita tidak sampai mata memandang ke sana. Berarti belum sampai. Nah, disebut apabila tidak ada dinding, mata kita itu sampai ke situ, itulah yang disebut wasil. Sampai. Tidak ada lagi dinding. Sama ada yang kita kasihi itu Allah, ya kan? Sama ada yang kita kasihi itu adalah Habibuna. Dari karena zat Allah itu tidak ada yang sanggup melihat dengan mata kepala. Paham? Karena mata kepala ini adalah baharu, tidak bisa berhubungan dengan yang qadim, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akan awal-awal makhluk, yaitu hakikatun, satu hakikat, khalaqahullahu ta'ala atau khalaqaha, Allah menciptakan satu hakikat ini, wasammaha nuran, diberinya tasmiyah, sammaituki bima Allah nur, yaitu Nur Muhammad atau Ruh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasammaha nuran wala ya'lamu kunhaha, dan tidak ada yang mengetahui persis akan keadaannya yang sebenarnya. Itu kunha. Kunhiyahnya itu tidak ada seorang pun yang tepat mengetahuinya dengan sebenar-benarnya, illallahu ta'ala, kecuali hanya Allah ta'ala aja. Paham? Jadi Nur Muhammad itu hakikatun, khalaqahallahu ta'ala wa sammaha nuran,
wala ya'lamu kunhaha illallah ta'ala. Artinya bahwa Nur Muhammad itu makhluk, bukannya qadim. Satu. Yang kedua, Nur Muhammad itu bukannya cahaya. Karena saya pernah mendengar orang berpidato mengatakan bahwasanya Nur Muhammad itu sepotong daripada nurnya Allah. Saya pernah dengar. Kalau begitu, Allah itu bisa dipotong-potong. Nyatalah sesatnya sendiri, nyatalah sesatnya orang yang mengikut dia. Berarti qadim Nur Muhammad. Orang yang mengatakan atau mengitikadkan Nur Muhammad qadim, itulah orang yang mensekutukan Allah dengan yang lain. Walaupun dia tahan tembak, walaupun dia itu gancang, walaupun dia bisa menghilang, walaupun dia bisa berjalan di atas air, walaupun dia mengetahui isi hati orang, walaupun macam-macam dari kada khawarikul adat. Namun isi sebenarnya orang itu adalah musyrik, menyekutukan Allah, menduakan yang bersifat qadim adanya. Jelas tidak? Ada, saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu, awal makhluk itu adalah cahaya. Dia membawa hadis Jabir, awal ma khalaq Allah qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin Rasulullah. Pertama-tama daripada makhluk Allah sebelum yang lain adalah cahaya nabimu sallallahu alaihi wasallam. Berarti arti nur itu cahaya, padahal bukan cahaya. Definisinya itu Nur Muhammad haqiqatun khalaqaha Allah Ta'ala wa sammaha nuran wa la ya'lamu kunhaha illallah Ta'ala. Dan kedudukannya Nur Muhammad ini adalah di alam arwah. Ini penting lagi yang ketiga. Paham? Kedudukannya di alam arwah. Kalau kedudukannya di alam arwah, itu adalah di pertama daripada kedudukan martabat 7 dari martabat yang muhaddas baharu. Karena martabat 7, 3 yang qadim, 4 yang baharu. Paham? Yang keempat dari martabat yang 7, martabat alam arwah. Nah, di martabat alam arwah inilah wujudnya Nur Muhammad SAW. Kalau duduknya di martabat yang keempat, itu martabat yang sudah termasuk di dalam khitab kun fayakun. Kalau termasuk dalam khitab kun fayakun, berarti adalah baharu, bukannya qadim. Jelas, sudah dicatat supaya jangan bingung, supaya pondok-pondok Darussalam nantinya pulang ke kampung ketemu orang yang tua janggutnya sekian mengatakan Nur Muhammad qadim,
karena pondokan ini tidak pernah mengaji di Martapura masalah ini, ikut dengan Nang Tuha tadi, apalagi Nang Tuha tadi menyatakan unda parak mati, namun kada ada yang menggantinya siapa lagi, jadi nyawa nang berhak menerimanya Nang Sasat menyatakan nenek. Apabila sudah pondok pesantren Darussalam ikut mengaji yang salah, apa kata orang awam lain? Berarti itu adalah benar. Buktinya murid Darussalam ikut mengaji, ikut belajar. Paham? Hah? Sedangkan berfoto aja antara orang yang bagus dengan orang yang sasat berfoto berduaan. Paham? Ini bisa dibawa orang pahaman awam bahwa orang yang tidak bagus ini adalah bagus, dengan bukti orang yang bagus mau berfoto berdua. Dan memang niatnya si yang jahat ini mau berfoto berdua itu juga supaya pasarannya payu. Apabila disebut pasaran payu, nawaitu bersuara lil kulus, laulal kulus lahalakan nufus, ya kudus a'tinil kulus, wa man adani fahuwa mampus. Bihaqil Habib Abdullah Al-Aidarus, guru Jaini badannya kurus, sebab pikirannya banyak yang diurus. Saya pernah membaca itu pada ketika saya masih maharagu ayam. Ayam saya itu melihat makanan karena lantaran terlambat saya membawakan makanan. Lebih dulu yang dipatoknya itu tangan saya. Sebelum dia mematok umpan, saya bacakan ya kudus a'tinil kulus, wa man adani farwa mampus. Ayam saya itu langsung meninggal dunia. Wah, ini betul-betul ini bionet, betul-betul peluru apa yang diluncurkan Amerika itu. Oh, ini udal, ya udal, rudal, betul-betul ini. Saya dapat ijazah dari seorang habib dari Al-Habsyi yang sedang halatul jazbi, sedang majzub. Dia bilang ini khusus saibnya Zaini. Artinya Zaini punya pedang rudal. Ini khusus. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nggak bisa ngambil ini sama saya sebab khusus. Sekiranya umum saya berikan ijazah. Dan ini mujarrad sahih. Ayam saya sendiri kena, rupanya kebetulan ya, begitu baca wa man adani fa wa mampus, Azrail datang cabut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jelas tidak masalah Nur Muhammad Rasulullah, tidak ada keraguan-raguan, ya kan? Jangan sampai yang qadim itu dua. Dalilnya bahwa Nur Muhammad itu baharu, hanya Allah sajalah yang qadim. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalau dua Tuhan, jikalau Tuhan itu dua, niscaya langit dan bumi ini hancur. Tetapi langit dan bumi ini tidak hancur. Berarti Tuhannya bukan dua, cuma satu aja. Ya tak? Macam apa penjelasannya? Penjelasannya ini, apabila orang itu berdua, paham? Untuk maulah langit, musyawarah. Ujarnya yang satu,
Bikin enggak langit? Ujar yang satu, ya, kita bikinlah. Bagaimana caranya kita membikin? Sama-sama kita membikin. Kalau sama-sama membikin, berarti yang satu ini tidak sanggup kalau tidak bersama-sama. Yang satu ini pun tidak sanggup kalau tidak bersama-sama. Apabila tidak ada kesanggupan kecuali bersama-sama, berarti tidak bersifat kudrat. Paham? Berarti lemah. Kalau lemah, bukannya Tuhan. Ya, kalau bukannya Tuhan, tidak terjadilah alam. Ini penjelasan. Yang kedua penjelasan. Ujar yang satu, kita bikin langit. Ujar yang satu, enggak usah dibikin. Apa jadinya? Kalau terjadi bikinan, berarti yang satu ini tidak ada punya kekuasaan. Kalah. Paham? Kalau yang satu ini yang menang, tidak dibikin. Paham? Berarti yang ini yang kalah. Jadi hasilnya Tuhan itu tetap asa. Paham? Jangan ada yang menduainya. Nur Muhammadkah? Apakah? Jangan disekutukan dengan zat Allah. Itu guru-guru kita dari Hadramaut. Kalau waktu membaca la, tangan beliau itu menunjuk begini. Ada yang di bawah aja begini. La ilaha illallah. Kenapa jadi ini naik? Karena di dalam kata-kata la, supaya jangan sampai nang Allah ini ikut la juga. Karena di dalam la itu Allah tetap ada. Kalau begini la tidak ada sama sekali, termasuk Allah tidak ada, illa Allah, baru Allah Ta'ala ada. Nah ini namanya Allah itu baharu adanya. Oleh sebab itu isyarat asyhadu alla ilaha illallah. Begitu kan syahadat kita, tahiyat awal atau tahiyat akhir. Paham? Jadi waktu berzikir la, Allah itu jangan sampai ke dada di waktu itu. Waktu kita membaca la itu Allah tetap ada. La ilaha, Allah ada. Yang lain tiada. Kalau begitu di dalam la ilaha itu Allah sudah ada, percuma disambung dengan illallah. Ujar si bunga, ujar orang nang babujuran bujur, illallah ini taukid, mentaukidkan kepada yang maujud di dalam la tadi. Paham? Artinya takkid benar aja. Nah inilah maksud daripada zikir nafi dan isbat. Jangan sampai di nafi itu tadi Allah Ta'ala umpat mampi juga. Jangan. Kalau nafi sama sekali Allah di sini, balu illa isbat, itu namanya juga. Jangan. Kalau nafi sama sekali Allah di sini, balu illa isbat, itu namanya kafir Islam. Paham? Ini jarang sekali terdengar di akhir zaman. Paham? Hatta di madrasah jarang. Ada kemungkinan juga gurunya yang membaca kitab itu tidak mahir. Jadi bagaimana dia mau mengajarkan orang sebab dia sendiri belum mahir? Paham? Karena sudah saya sebutkan
bahwasanya ilmu ma'rifat ini sudah tinggalan, sudah diimbuhi oleh macam-macam. Jadi kalau ada di sisi baru ketahuan yang aslinya itu. Sedangkan ini adalah yang wajib pertama kita dengarkan, kita lajarkan terhadap anak yang baru balik berakal. Kalau perempuan 9 tahun, kalau laki-laki 12 tahun. Supaya waktu 9 tahun dan 12 tahun, dua anak ini, putra dan putri ini, sudah dapat maqam arif billah serta abdi Allah. Sesuai janjinya, la ilaha illallah, saya ini abdinya Allah. Sesuai dengan janjinya di alam arwah, alastu birabbikum qalu bala, saya ini abdi engkau ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang yang beriman, ingatlah jangan merubah janji. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Jelaskah? Jelaskan. Kalau mau kitabnya ada di rumah. Kalau ya kada puas lagi masih ada lagi nang artinya nang kaya nasi karak. Nasi karak itu kan walau di Banyui masih ada karas juga lagi. Artinya kada menangguk 100%. Apa hikmatnya Allah Ta'ala menjadikan hakikatan ini yang diberikan nama Nur Muhammad? Karena bahwa mata kepala kita ini tidak sanggup mandang kepada Allah, artinya tidak bisa sampai kepada Allah. Paham? Paham? Sedangkan tujuan orang yang cinta, paham, adalah ingin supaya matanya itu tidak dilindungi oleh sesuatu, tetap matanya tadi tembus kepada kekasihnya tadi. Betul tidak? Pak, betul tidak? Nah, orang berburu, paham? Setelah matanya itu pakai kacamata sesuai dengan ukuran min, dia pakai senjata. Senjatanya itu pula yang pakai gas, tidak pakai per. Sebab kalau pakai per itu, bagaimanapun ahlinya menembak, pasti sasarannya meleset daripada yang dimaksud. Karena tandangan per itu tadi menendang ke sini. Jadi ininya, kalau yang pakai gas itu enggak menandang, ditambah lagi dengan alat teleskop, tambah lagi teleskop yang pakai cahaya. Walau waktu gelap bagaimanapun, sasaran itu tadi tambah gelap tambah terang. Paham? Kemudian tabiat, tahan nafas, B-nya itu bidik, T-nya itu tembak, tepat sasaran. Walaupun mata burung pipit, T
tatkala sudah masuk di tengah-tengah tele ini, napas ditahan, kalau sambil ini jalan senjatanya. Tes tak, boleh lihat kena mana? Kena mata, tetap sasaran, tepat sasaran. Sedangkan sasaran yang kita tuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau senjata itu pakai tele lah komplit, akan tetapi, nah ini ada tetapinya, bocor di tempat gas tadi. Peluru itu tatkala sampai kepada tujuan, paham, dia jatuh. Misalnya gini, peluru jatuh, berarti tidak ittisal kepada yang dimaksud, habis kekuatannya. Biasanya jarak tembak 50 meter itu sampai tembus. Ini 500.000 meter, mana bisa sampai peluru ke tujuan. Nah, karena ketidaksampaiannya, mata kepala kita ini melihat zat Allah, sedangkan kita orang yang beriman tidak ada satupun yang tidak cinta mahabbah kepada Allah. Betul tidak? Kita seorang yang beriman, berakal, didikan mulai balik 9 atau 12 tahun, sudah dididik dengan apa? Wujud kidam. Sampai di kidam saja dulu, jangan kita teruskan. Kalau kita kenal bahwa Allah bersifat kidam, artinya sedia, mustahil, berpermulaan. Dalilnya huwal awwalu. Dan cara pengabdiannya, kalau saya ini asalnya tidak ada, kemudian Allah yang mengadakan, bukan ibu saya, bukan ayah saya, bukan Suparmi, bukan Suparma, bukan. Yang mengadakannya Allah yang luar biasa. Itu yang menampa-nampa kita sehingga jadi manusia. Andai kata kita ditampa Allah jadi kambing, bilangnya orang Arab yang baru masuk Indonesia, kambing. Lalu kita misalnya jadi kambing, dipasangi sorban, pasang kacamata, pasang gamis, pasang jubah, pasang selendang, pasang apa? Tasbih, duduk di atas sejadah, baca Fatihahnya. Jadi apa? Apa sanggup kita merubah diri kita yang jadi kambing menjadi manusia? Sanggup enggak? Enggak sanggup. Andai kata dijadikan kambing, kan mau jadi kambing, Allah menghendaki. Sebabnya kudrat iradat ta'alluqnya taksir, aslinya taksir itu pasti terjadi. Tapi Allah menghendaki kita ini manusia sama sekali tidak dilupakan. Kalau dengan makna nafiyah, nusia mabni lil majhul fi'il madhi, manusia tidak dilupakan sama sekali. Yuk.
diberi lagi akal. Walau manusia tapi tidak berakal. Manusia secantik, maaf ya, akan tetapi, nah ya akan tetapi tidak punya akal. Majnun, sudah secantik mungkin diolahkan Allah manusia. Dalilnya manusia ini paling cantik daripada yang lain-lain, cantik dari malaikat. Guru ayam ini kalau ditanding dengan Jibril, cantiknya guru ayam. Dalilnya laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ahsan, bukan husni, ahsan taqwim. Apalagi ahsan taqwim. Berakal lagi dan sampai lagi umur balik ya. Nah, haid atau mimpi atau sampai umur 15 tahun apabila tidak pernah haid dan tidak pernah bermimpi. Sittina Fatimahuz Zahra tidak pernah haid seumur hidupnya. Karena itulah disebut al-batul bimakna at-tahirah, orang yang tidak pernah haid, suci terus menerus. Al-faqir, alhamdulillah, dari dulu sampai sekarang enggak pernah ihtilam, enggak pernah ihtilam. Mana balik, mana berakal, mana manusia. Ditambah lagi ya, satu anugerah Allah Ta'ala yang tidak sembarang Allah menaruh akan anugerah ini, yaitu iman. Hadis menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu memberi harta kepada orang yang dicintainya dan orang yang dimurkainya. Sama aja kalau harta yang dimurkai diberi, yang dikasihi juga diberi. Karena harta itu tidak ada artinya di pandangan Allah. Tetapi wala yu'til imana illa man yuhib. Tidak akan memberikan iman kepada seseorang kecuali orang itu senantiasa dicintainya. Paham? Paham? Tidak cukup demikian saja, hanya manusia balik berakal beriman. Allah Ta'ala tidak cukup begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan janjinya seseorang ini tadi di alam arwah tadi dengan alas tudrabul qalbala, yaitu dengan mengikrarkan dengan lisan 2 kalimat sodo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu nikmat Islam. Seandainya Allah menciptakan kita kafir, apa bisa kita mengulah Islam itu? Tidak ada. Walau kaya raya, walau tidak sakit, walau, tapi tidak membaca 2 kalimat sodo, maka apa lainnya dengan wayang? Wayang itu kan ada mengucapkan 2 kalimat sodo. Itu yang mengatakan 2 kalimat sodo yang diucapkan oleh Arjuna itu adalah dadalang yang membacanya, bukan Arjunanya.
menang kulit itu hanya menang karena tak bawaan lapangnya di dalam peti. Apa kita bawa wayang kah? Ayo minjam surban dah 2 buting andaki di sini, andaki colok. Itu sejarah, artinya cara-cara dakwahnya Sunan Kalijaga, Maulana Sunan Syahid, dengan membawa cara wayang, sehingga orang-orang yang senang wayang beralih kepada agama. Menang terus Arjuna, ditanya oleh teman-temannya, kenapa jadi menang? Oh, saya punya azimat 2 kalimat sodo. Ditulis azimat 2 kalimat sodo di belakang. Itu namanya diwapak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Dengan apa? Bukan dengan pulpen, apalagi dengan jarum berdarah, dengan jeriji manis, dengan cinta Nur Muhammad SAW. Tatkala ditulis di tengah belakang, perang kalah lagi. Lapor, kenapa jadi kalah? Bilangnya, kalau cuma 2 kalimat sodo itu diulah azimat, tetap belum lagi mampu melawan musuh. Sebab musuh ini berat. Kalau mau menang enggak? Mau menang, ya itu dikatakanlah dengan lidah 2 kalimat sodo. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perang lagi, kalah lagi, lapor lagi, sudah dikatakan masih kalah juga. Oh, ada lagi kekurangan satu. Nah, ini terpaksa pakai waktu. Jadi perang ditunda. Ngaji dulu, wujud idam baqo mukhalafah sampai 11 yang wajib, 11 yang mustahil, 1 yang harus. Potong maknawiyah. Wujud dijadikan langsung idam aja. Wujud ainul maujud, tidak termasuk sifat 20. Yang ringkas saja jelajah. Tatkala sudah yakin makrifat kepada Allah, wujud artinya ada, mustahil tiada, mengamalkan zikir. Kidam artinya Tuhan tidak berpermulaan, saya berpermulaan, dibikin oleh Allah. Apa cara-cara pengabdiannya? Alhamdulillah di lidah, di hatinya tuh tidak pernah lagi sedih, sakit hati, paham? Di otaknya tafakur nikmat, bukan tafakur bala musibah. Main maka menang terus. Segepakan itu aja sudah kalah musuh. Belum lagi jurus-jurus nang lurus oleh artinya Abdul Malik Tyson. Sedangkan dengan jet-jetnya aja sudah rabah. Ya. Kenapa? Karena sesudah artinya ada tulisan itu di badan dan sudah dikatakan dengan lisan, kemudian diyakinkan dengan janan, dengan hati, maka apapun tunduk semuanya. Nang uyuh dadalang. Minum dulu. Mobil tidak jalan, enggak usah diisi minyak. Ini semua mobil parkir. Paham? Setiap orang yang sudah yakin bahwa Allah bersifat wujud, dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa bainahuma dan baharu alam, serta diamalkannya abdinya itu tadi dengan banyak mengingat Allah,
dan menyebut Allah seperti tarekat zikir yang 3 kali memejamkan mata kemudian disudahi dengan Muhammadur Rasulullah, atau dengan zikir Ahmadiyah atau Idrisiyah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ya mullah. Membacanya cukup 1 kali tapi sering, nggak bisa langsung 100 kali, mesti tunggal apa? Tunggal kalian. Sama dengan makan itu kan tunggal suapan, nggak bisa langsung 1 piring itu langsung habis. Nah, sudah nggak diajarkan? Sanatnya sudah nggak? Ijab qabul sudah nggak? Apalagi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rijalnya, guru-gurunya yang menyampaikan ini, satu di antara mereka jikalau mengisyaratkan kepada gunung dengan telunjuknya, niscaya gunung itu hancur. Artinya kepada orang yang sudah mengambil ijazah tarekat Ahmadiyah dan Idrisiyah, tatkala banyak musuhnya, janganlah melayani, jangan dilayani. Karena guru-guru kita inilah yang bertanggung jawab. Seandainya mereka itu nantinya paham, telunjuknya ini aja diisyaratkannya kepada musuh kita, hancur semua. Terjadi muridnya Ahmadiyah sakit perut, operasi, selesai operasi jahitan belum dibuka habis, datang orang gila mau menghantam kepada muridnya Ahmad ini, ya kan? Maka menghantam mintu dengan jurusan yang apa? Lurus. Biasa jurusan lurus ini sehitungan 4, jadi barat benar cara mintu 3 kilan sahaja lagi antara itu apa? Antara apa? Ganggamnya ini dengan apa? Jahitan itu tadi, jatuhlah orang yang berbuat jahat itu, lumpuh, tidak ada daya upaya kecuali dia bilang bangun, baru bangun, duduk, berdiri, diri, jalan, pulang. Tidak ada daya. Itu namanya himasyekh, itu namanya pagar, itu namanya penjagaan daripada guru. Tapi kalau orang yang mengambil ijazah ini, mereka itu tatkala dapat musuh dari yang dirikah apakah, lalu mereka menghadapinya musuh tadi, artinya balawan, maka guru-guru kita ini tadi sudah kita dustai. Karena wasiat beliau, kalau ada yang memusuhi kamu, janganlah kamu layani. Pahamlah. Nah ini di sini yang jadi orang tapi sampai padahal ya Allah bajikir bilang kasih lahu sampai penggulun ini nah panang illallah pabisannya mau kemana aja kiawakan suanang di rumah hanya kalau kali mutar bakiawan sudah aja suanang ini salah urang. Sekalinya pak diurut kalau mau baik jiwa, kiau pulang suanang ini salah urut kah? Salah urut kah? Ya. Apa orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya Tuhan bersifat apa? Kidam, yaitu tidak boleh lagi sakit hati.
Pahamkah? Jagalah. Jadi tidak ada lagi yang sakit hati. Walau baras bermurah, jangan ada yang sakit hati. Mulai umur 9 tahun bini-bininya, laki-lakinya usia 12 tahun, sudah tidak ada lagi keduanya ini sedih, nyaman pada rumah tangga itu. Kalau sudah umurnya ini 60, ini 70, nang ini sakit hati, ya kan? Nang ini pusing, ya Allah. Jadi apa rumah tangga itu? Gara-gara nih ketinggal deh. Apabila pusang di sini ya nih, dikubur itu sangu, artinya sifat mubalaghah, lebih lagi apa? Pusang. Wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dalil man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dalil banyak. Belum puas lagi Allah Ta'ala memberikan kita tadi sesuai janji asal, bala diikrarkan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pahamkah? Pahamkah? Diberi lagi kita itu pertolongan untuk membaca syahadat itu, membaca zikir itu. Paham? Zikir itu dari Allah kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kepada sahabatnya Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali kepada anaknya Hasan Husain, kepada Hasan Basri ada, kepada Ali Zainil Abidin ada, yang dari Zainal Abidin turun kepada Muhammad Al-Baqir sampai kepada Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran. Abdullah yang diberikan tetal oleh Allah Al-Aidarus, maka tarekat ini disebut Al-Aidarusiyah. Apa makna Al-Aidarus? Ra'isu jami'il awliya, presiden seluruh aulia. Oleh sebab itu disebut dalam qasidah Al-Aidarus madharul qutri. Al-Aidarus itu madharul qutri. Paham? Menguasai semua kutur, semua penjuru. Apabila ada ulama dari Al-Aidarus duduk di majelis, maka yang bukan Al-Aidarus itu seakan-akan lampu 5 watt. Al-Aidarus itu adalah jutaan watt. Jadi percuma dinyalakan yang 5 watt itu, nambahi bayaran bener aja. Sudah ini cukup satu sudah. Al-Aidarus madharul qutri. Kalau dapat dipanggil, beliau datang. Karena mulai beliau lagi hidup juga suka mendatangi dakwah panggilan orang. Karena adalah mendatangi panggilan orang itu sunnah Nabi. Kalau orang muslim memanggil, didatangi, undangan didatangi, kalau tidak order kan gitu. Sampai ke mereka itu wafat, demikian juga. Sebagaimana dalam qasidah wa qul ya Aidarus adri, ya Aidarus adri, nih impuakan nang si neneng nih,
neneng impuakan. Mun kada diimpuakan kasihan si neneng. Yatim piatu. Kada bisi abah lagi, kada bisi datu lagi. Ada bisi umanya kada kau mimpin juga. Adrik wa qul ya daru sadrik li'anna sirra fi dzikrik, karena bahwasanya rahasianya Allah adalah di dalam memanggil sempian. Wasah fahlal madad wazar karamah ya Umar Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu napas dua kalimat 12 kali. Allahu Allah disambung dua kalimat ini 12 kali juga. Hu satu napas 12 kali. Ditutup dengan asyhadu alla ilaha illallah. Itu thariqat Aidarusiyah. Sudah enggak? Nah, ijazahnya sudah enggak sampai? Hah? Kerjanya sudah enggak? Sudah. Yang menolong siapa? Allah tadi juga. Diciptakannya, diberinya umur, diberinya akal, diberinya alastu birabbikum di alam arwah, asyhadu di alam apa? Syahadah. Kemudian lagi diberinya pula akan apa? Ma'rifat kepadanya, diberinya kurang pengabdian kepadanya. Pengabdian itu dari inya, melaksanakannya dengan inya lagi. Masa orang mukmin, orang Islam nggak cinta sama Allah? Semua orang mukmin cintanya kepada Allah. Paham? Nah, sedangkan orang cinta itu biasanya tidak ada obatnya kecuali ketemu dengan orang yang dicintainya. Pahamlah? Hah? Hah? Nah, ini penyakit orang cinta ini obatnya ketemu dengan yang dicintainya. Habis ya. Karindangan apa tuh? Karindangan adinda karindangan karindangan iba ancap gasan membuat orang dapat ajar. Dibari balamku supaya jangan terumpak ujar, bari barem supaya mendak ujar. Kada gagampangan. Tapi lamun kada terdapat, lamun kada tersampok matanya dengan yang dicintainya, tidak ada obatnya. Maridtu fakana rubu'an illati. Lagu Makkah itu Hijazi. Unda garing tahu kanyama. Maka mengingatkan kekasih unda itulah obatnya. Idza alima usyagudai faqul lahum, apabila ada orang-orang menanyakan, sampian ini sampai begini penyakit, sampai penyakit pian ini tidak bisa diobati dengan obat dokter, apa sih sebabnya? Faqul lahum, maka jawabannya begini, fa inna liga ahbabi qalbi dawa'uhu
mau ketemu kekasih saya. Siapa kekasihnya? Nah, dijawab lagi dengan kasidah. Li bil madinati ahbabun, li bil madinati ahbabun, idza nawaru ilayya wallat ummi Aku punya kekasih di Madinah. Apabila beliau datang kepadaku memandangku, maka penyakitku hilang. Tatkala aku terdinding dari mereka, kumatlah penyakitku. Ampun Tuanku. Nah itu. Ya khayran dilil alami tasama. Ayah asyik sama sekali. Ikam makam. Membaca kauyuhan bah nah ikam Badiakan nyaringi sedikit. Antalladzi syar nyaringin kulla musyatin antalladzi na'am Nah, Allah sudah yakfi. Semua orang yang dapat kemuliaan, orang yang dapat pangkat RT, RW, apalagi di atasnya, Ancit. Anak saya itu Ahmad Hafi. Itu siapa? Itu Hansip, mau Ancip. Dapat pangkat Ancip. Dapat pangkat apa lagi? Macam-macam. Bupati, calon mati. Jadi dapat pangkat. Antalladzi syarrafta kulla musyarraf. Engkau jugalah yang menyampaikan kemuliaan mereka itu kepada mereka. Walaupun kemuliaan itu engkau dapat dari Allah, namun yang menyampaikan itu adalah engkau ya kekasihku Muhammad. Semua orang mukmin baik yang berpangkat maupun yang apapun itu semua cinta kepada Rasulullah. Paham? Nah, jadi ya Allah subhanahu wa ta'ala tadi kalau dilihat dengan mata kepala, maka Allah ta'ala menjadikan cermin, membikin cermin. Cermin siapa? Cerminnya Allah. Cerminnya Allah. Siapa cerminnya Allah? Yaitu Kanjeng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Oleh sebab itu zatnya Rasulullah adalah mazhar atam bagi zatnya Allah. Namanya Rasulullah adalah mazhar atam bagi asmanya Allah. Paham? Kalau Allah Raufun Rahim, Nabi kita Muhammad SAW namanya Sayyiduna Raufun, Sayyiduna Rahimun.
Kalau Allah namanya Nurun, Nabi kita diberi nama Sayyiduna Nurun. Paham? Paham? Nah. Paham? Kalau nah ini sifatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah mazhar, kenyataan bagi sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Anak Jabir dua-duanya mati. Paham? Rasulullah bersumpah tidak mau makan kecuali sama-sama anak putramu yang dua. Hidup enggak? Yang menghidupkan itu siapa? Allah. Mazharnya, kenyataannya, kelangkaannya Rasulullah. Paham? Waktu perang Khandaq bikin parit, ada batu besar yang tidak sanggup semua sahabat memecahkannya, turun Rasulullah dengan sebelah tangan kanannya memukul kepada itu batu, hancur batu itu, terjadi kerikil halus-halus. Siapa yang betul-betul qahar? Allah. Kenyataannya, mazharnya ini Rasulullah. Kalau af'alnya Rasulullah menjadi mazhar af'alnya Allah. Oleh sebab itulah Habib Ali mohon, ya Allah, saya ingin sekali melihat Engkau ini ya Allah dengan cerminnya datuk saya Rasulullah. Asa musyahidat fi mir'ah tahar Rasul. Allahu Allahu ya Allah lana bergabul. Semua kita semua memandang Allah di cermin Rasulullah. Artinya kita mencari jalan melihat Rasulullahnya dulu, karena ini cermin. Kalau cermin tidak kita ada akan lebih dulu, cerminnya itu tidak ada kita lihat, gimana kita mau lihat yang di dalam cermin, yang nampak di dalam cermin? Gak bisa. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min mir'atun lil mu'min. Al-mu'min nama siapa? Nama Allah. Nama Nabi Muhammad Sayyiduna Mu'minun sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu mir'atun lil mu'min. Ini nang lalu ulama-ulama tua-tua itu ya nah, sakit hati benar lamun balum bisa melihat Nabi waktu bangun. Tidak ada yang menyedihkan hati ulama-ulama yang tua-tua kecuali satu, belum lagi melihat yaqadatan kepada Rasulullah. Karena apabila belum melihat yaqadatan, ma'rifatnya itu masih meraba-rabi. Paham? Itu ulama-ulama yang tua dulu. Yang sekarang Pak demikian kalau dia mengikut. Jadi kita bacalah Allahumma arini wajha nabiyyika. Habis, enggak usah panjang-panjang. Bicara sama orang besar jangan panjang-panjang. Ikhtisar aja. Allahumma arini wajha nabiyyika. Khalas. Ya Allah, perlihatkanlah kepada saya wajahnya kekasih saya ya. Ya qadatan wa manaman, waktu sadar dan waktu tidur, atau waktu bersandar dan waktu tidur. Mau lihat? Nah, isa kalinya Rasulullah itu bisa menyanyarupa. Nah ini, sedangkan iblis bisa menyerupa, apalagi Rasulullah diberikan bebas menyerupa.
Iya nang ada hadisnya tak? Ya kalau iya nang ada hadisnya, lalu diulah susunan kitab hadis itu. Idza jalasta baina yaday syaikhika lahid annahu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ paham? Jadi awalan fana fi syekh, wa thaniyan fana fi rasul, wa thalithan fana fillah. Khalas. Macam apa maksud fana fi syekh? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu syaikhi fihi. Itu. Ay karindangan adinda ay si karindangan itu lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullahnya. Apalagi iman itu letaknya adalah di cinta. Barang siapa melebihkan cinta kepada Nabi daripada cinta kepada bini, anak dan lain-lainnya, maka orang itu belum beriman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang kamu kecuali saya, kata Rasulullah, dilebihkannya cinta dari ayah dan ibu dan anak dan semua manusia lainnya. Kita lawan bini tak sayang Allah. Salah lah, ada. Cuma jangan tak banyak sayangnya lawan bini daripada sayangnya lawan Nabi. Kita lawan anak sayang saja. Sayang, apalagi yang sudah bisa berpandar nang hahanyaran bisa berpandar tak? Belum sampai lagi. Ini apa? Ale. Artinya selawar. Ini apa? Ele. Ini apa? Apa mampus jangan umanya. Abahnya mana aku nih? Tupang napa? Apa ya? Terus jangan umah. Mbak sudah nang ini napa elel berdiam aja nang umah. Mbak sudah tak udah abah nih tupang napa? Apa mahamok nang umah. Cinta kepada Rasulullah itu banyakkah, kurangkah? Itu timbangannya kita aja, sebab kita ini ada bisi timbangan. Ada kalau bisi timbangan? Laki-laki ada timbangan, perempuan ada timbangan. Kalau mau mengetahui timbangan, laki-laki perempuan harus begini. Dua-duanya pasti ada timbangan. Laki-laki timbangannya dua. Perempuan ini. Jadi yang menimbang cinta ini kita aja. Apa banyak kepada Rasulullah, apa kurang? Gimana sih jalannya supaya cinta kepada Rasulullah itu kuat? Ada jalannya, ada. Cuman kira-kira kalau di majelis seperti ini kira-kira kurang tepat. Sekira kita dapat melaksanakan ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Rasulullah fihi. Ini nang bujur-bujur nih kada nang munafik nang berdusta itu kada sesuai dengan wa asyhadu anna Muhammadan, saya menyaksikan akan Nabi Muhammad Rasulullah. Lamun orang menyaksikan itu melihat pula. Mun kalau melihat pada menyaksikan apa ngarannya? Palsu ngarannya, iya syahadatul zur ngarannya. Nangaran syahadatul zur min akbar kabair. Aku pernah menanyakan sebahagian dari guru-guruku. Guru, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu maknanya apa? Itu pangkali menyaksikan. Lamun ulun ini pang belum bisa melihat Nabi, macam apa ulun menyambat menyaksikan itu? Berarti saksinya palsu. Manggaung guru-guru ulun itu pian menangis. Rupanya silin itu merasa terpukul. Artinya bujur banar kandarnya ini bujur. Napa nang dipikirakan hingga duit, hingga buit.
Kadada mas sekali mikirakan imanku ini nah, adakah imanku kadada kah? Kalau iman itu ada, ciri khasnya Nabi itu paling dicintainya daripada yang lain. Itu cirinya. Kalau melebihkan cinta yang lain dari Nabi, imannya enggak ada, maksudnya enggak sempurna. Iman kamil, bukan kafir, bukan. Sudah berapa umur kita, imannya tambah tipis. Ini maafi aja apabila umpamanya sare kate, maafi aja. Si neneng, si neneng. Nah, itu orang cinta itu apabila nyata gatuk napakah lalu aja napa gegeran, gegeran. Walhasil si eneng kasih inung kasih anang kanunung kanining ka apakah, pokoknya al kaunu isyaratun wa antal ini mudah-mudahan kita Allahumma arini wajha nabiyyika yaqadatan wa manama di makam guru sa'ranika waktu anak asrakalka waktu rahat baca maulid ada kesempatan umpamanya insyirahus sadar hati kita rasa gembira. Kalau hati kita itu gembira itu berarti Allah mengatakan cepat minta, cepat minta, cepat minta, sekarang ini dibukakan, dikabulkan. Kalau sedang hati kita itu liwat gembira, tapi jarang orang waktu gembira itu jarang berdoa. Kalau di majlis yang tua-tua bahari, rahat gembira lalu ada jarang berdiri. Ya Habib, dana. Artinya doakan. Lalu mengangkat tangan. Itu halul basti. Kalau waktu halul basti gembira, artinya Allah itu yabsutu yadahu. Artinya, siapa hendak lu kasih minta. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta klik tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.